Shalom, selamat bertemu kembali dan selamat beribadah kepada setiap saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya ingin memberikan sebuah topik yang khusus, yang spesial dan cukup sensitif, yaitu tentang dosa seksual. Judul yang saya berikan adalah bibir manis, honey lips, bibir manis. Kita akan melihat dari Amsal pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan ide utama daripada pemberitaan ini adalah dosa-dosa seksual itu adalah dosa yang bodoh dan mematikan. Jadi bukan cuma bodoh, bukan cuma membuat orang menjadi bodoh atau terlihat bodoh, tapi justru mematikan. Dan kita akan melihat nasihat dari Raja Salomo kepada anak-anaknya. 3 hal. Yang pertama, untuk tidak jatuh ke dalam dosa seksual. Yang kedua, bagaimana dosa seksual ini membunuh seseorang. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengalahkannya. Dosa ini begitu merayu, seduktif, dan bahaya. Oleh karena itu, mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang kudus. Dan kami menyembah Engkau yang kudus ini Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa dan tercemar. Tetapi oleh karena kasih Kristus, oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena karya-Mu dan darah-Mu yang menyucikan kami, hari ini kami bisa menjadi umat yang dikuduskan dan akan senantiasa disucikan untuk memuliakan Engkau. Berikanlah kebenaran ini untuk memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dosa seksual ini bukan cuma terjadi kepada orang-orang umum, bahkan ini juga terjadi di kalangan para pelayan-pelayan Tuhan. Satu kali saya buat satu seminar, menjadi pembicara di satu seminar di mana semuanya pendeta-pendeta. Dan sewaktu saya mengatakan berapa di antara saudara yang masih terikat dengan dosa ini, mau itu masturbasi, mau itu pornografi, mau itu cuma seperti flirting, menggoda-goda, atau bahkan sampai dosa tersembunyi yang tidak diungkap dan cukup mengenaskan. Yang satu pertemuan tertutup, lebih dari setengah mengangkat tangan. Mereka ini bukan orang-orang yang di kota. Mereka justru banyak adalah pelayan-pelayan yang ada di daerah pedesaan. Jadi kita mau mengatakan bahwa dosa ini begitu berbahaya dan mulai dari hal yang kecil. Tetapi kemudian bisa bertumbuh menjadi besar. Mulai dari hal yang kelihatannya innocent, tulus. Misalnya, oh saya cuma bawa dia, membonceng dia, atau nyetirin dia, nganter dia, atau pergi bareng-bareng ke kantor, atau ke gereja, atau ke tempat pelayanan. Tetapi akhirnya ini justru menghancurkan kehidupan orang tersebut, bahkan mungkin rumah tangganya. Kadang-kadang orang mengatakan, aduh apa sih, kan gak begitu berat kok ini cuman hubungan biasa aja, atau gak bikin apa-apa. Itu adalah pertanyaan atau jawaban-jawaban pembenaran yang kita sering dengar. Tetapi akhirnya mereka justru jatuh ke dalam dosa seksual ini. Pada awalnya dosa ini begitu menarik, very appealing, karena menawarkan seperti satu sensasi kenikmatan, sensasi kebahagiaan. Bahkan mungkin bisa membuat orang tuh merasa sepertinya, wah, I'm somebody, aku seseorang yang penting. Tetapi pada akhirnya ini justru membunuh. Karena dosa ini bisa membawa kita meninggalkan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Atau bahkan mungkin membuat orang-orang mulai melakukan pembenaran bahwa Tuhan itu setuju kok dengan dosa ini. Oh, Tuhan setuju kok saya itu poligami. Tuhan itu setuju kok, Alkitab bilang kok, Yesus nggak bilang apa-apa tentang hal ini. Tetapi akhirnya kita tahu harga yang kita harus bayar untuk dosa ini. Diri kita, keluarga kita, reputasi kita, bahkan rasa hormat
dari anak-anak kita bagi saudara yang sudah menikah. Atau saya mau mengatakan mungkin bahkan di dalam hubungan suami istri, keintiman suami istri, ini akan bisa membuat jurang yang menjadi begitu besar. Dan bukan makin menyelesaikan, justru makin terjebak jauh ke dalamnya. Nah, yang pertama kita melihat peringatan jangan jatuh ke dalam dosa seksual ini. Salomo memberikan nasihat ini kepada anak-anaknya. Dan kita tahu Salomo ini kalau bahasa sekarang ini adalah seorang pemain. Dia orang yang berpengalaman karena hidupnya itu berulang-ulang kacau, rusak karena melakukan hubungan yang dilarang oleh firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Jadi 1000 perempuan. Dan ini bukan perempuan murahan. Ini bukan perempuan asal-asalan. Ini semua adalah putri-putri raja yang digunakan untuk sebuah aliansi politik. Jadi pernikahan pada masa itu adalah pernikahan untuk aliansi politik. Seperti mungkin sekarang juga sama untuk memperkuat jaringan bisnis. Seorang anak bisnismen menikahkan dengan anak bisnismen lain supaya circle-nya makin lama makin besar. Atau mungkin musuh dikawinkan anaknya supaya kemudian bisa menjadi berdamai. Sehingga pada waktu dia memberikan teguran ini, peringatan ini bukanlah peringatan main-main. Kalau saja yang terhormat saja bisa hancur, apalagi perempuan sundal atau pelacur atau PSK. Kita bisa melihat pasal 6 ayat 20, bagaimana Tuhan memerintahkan atau mengingatkan kepada orang tua. Jadi Salomo mengatakan kepada anaknya, dan ini perkataan seperti seorang ayah kepada anaknya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi orang tua perlu untuk membicarakan isu ini kepada anak-anak kita. Mungkin kita yang generasi X yang sudah lahir di tahun 60-an atau 70-an, kebanyakan kita mendapatkan pendidikan seks dari mana? Kalau kita mau jujur, apakah dari orang tua? Tidak. Dulu membicarakan hal seksual adalah pembicaraan yang tabu antara orang tua dengan anak. Akhirnya anak-anak waktu remaja, karena ini adalah natur yang dia akan cari, ada satu dorongan dari dalam. Mereka tidak tahu, tidak ada guidance, tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran firman yang mereka dengar. Gereja mungkin takut, bahkan satu kali di dalam satu kelas sekolah Alkitab, seorang pendeta mengatakan seks itu kotor. Jadi nggak harus bicarakan di gereja. Saya bilang lah, jadi nggak kaget dong banyak jemaat dia jatuh dalam dosa seksual ini. Wong gereja nggak mau memperlengkapi jemaatnya. Saudara, tetapi kita tidak melakukan secara vulgar. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak mencari dari sumber yang tidak benar. TV, internet, mungkin dulu ada film-film porno, atau mungkin pembicaraan novel-novel yang sifatnya sensual. Dan bahkan sampai kepada pembicaraan atau percakapan-percakapan yang tidak senonoh. Lalu kita kaget, kamu dapat dari mana ini? Saya ingat pada waktu anak saya mencapai umur 11 atau mungkin kelas 5 ya. Jadi saya mulai untuk berbicara kepada dia mengenai pentingnya reproduksi dari apa yang Tuhan sediakan kepada dia. Karena sebentar kemudian dia akan mengalami proses menstruasi. Dan saya katakan ini adalah gift dari Tuhan. Tetapi kamu mesti hati-hati. Kamu tidak boleh sembarangan untuk memanfaatkan karunia Allah ini. Dan saya mau mengatakan waktu itu bahwa seks hanya bisa dinikmati di dalam konteks pernikahan. Di luar itu akan jadi bencana. Jadi kemudian yang lebih detail, nah itu istri saya berbicara karena dia perempuan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa pentingnya orang tua mengambil tanggung jawab. Tetapi bukan vulgar ya, seperti misalnya orang tua mandi bersama, telanjang, anaknya lihat. Oh bukan itu. Karena kita mengatakan itu sama saja membuka aurat. Tapi kita mesti mengerti dikatakan, ajarlah anakmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti dia mengingatkan betapa bahayanya. Yang pertama coba kita lihat, pasal 5 ayat 3.
bahwa bahaya daripada perempuan sundal ini yang digambarkan sebagai dosa seksual ini adalah perkataannya menitikkan tetesan madu, langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Si perempuan sundal ini merupakan musuh dari hikmat yang ada di dalam kitab Amsal. Kalau kamu tidak mau dengar hikmat Tuhan, maka kamu akan mendengar racun dunia. Bagaimana caranya mereka menjebak kita? Salomo memberikan peringatan tentang aktivitas seksual ini yang dilakukan di luar konteks perjanjian nikah yang suci antara suami dan istri. Maka aktivitas seksual itu, mau itu sesama jenis, mau itu lawan jenis, dua-duanya, bila itu di luar konsep pernikahan yang suci. Nah, kalau saya bicara pernikahan yang suci, ini antara laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis, bukan transgender, tetapi laki-laki perempuan yang diciptakan dari lahirnya. Kalau ini dilakukan di luar konteks pernikahan perjanjian yang kudus ini, covenant ini, maka pasti akan menghasilkan kehancuran dan juga pernikahan sekarang maupun yang akan datang. Salomo memperingatkan anak-anaknya dua cara yang paling spesifik dosa ini masuk dan menjatuhkan setiap orang. Yang pertama, perkataan. Dari pasal yang kelima ayat yang 1-4. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Lalu kita lihat pasal 6 ayat 24. Yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Lalu kita lihat pasal yang ke-7 ayat 1-5. Berpeganglah pada perkataanku. Saya loncat saja beberapa ya. Simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya, yaitu perkataan-perkataan itu pada jarimu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan binal yang licin perkataannya. Inilah alasan saya memberi judul bibir manis. Karena bibir yang licin, bibir yang merupakan penuh dengan kata-kata kosong, kata-kata yang merayu tetapi wujudnya adalah kata yang hancur. Dan ini kata bibir di sini adalah kata yang menggambarkan tentang nafsu, desire, satu gairah, birahi. Karena kata bibir yang dipakai dalam konteks ini sama dengan di dalam Kidung Agung 4 ayat 11. Ya, bibirmu itu merayu, memberikan gairah. Ketika kita mengatakan hati-hati dengan perkataan ini, karena dosa ini dimulai dari rayuan. Ayat 24 dari pasal 6 tadi, yang melindungi engkau dari perempuan jahat yang kelicikan lidahnya itu. Kelicikan lidah itulah kata-kata manis. Kenapa banyak suami meninggalkan istri sahnya? Karena istrinya udah nggak lagi memberikan rayuan kepada suaminya. Atau suaminya tidak merayu. Kita kan udah kawin. Udahlah, ngapain sih lagi mesra-mesraan. Sementara di kantor atau di tempat lain, ini ada perempuan-perempuan muda yang mungkin mohon maaf, kadang-kadang wajahnya juga nggak lebih cantik daripada istri sah. Malah jago karena perkataannya manis. Perhatiannya begitu manis. Sehingga jatuhlah. Dia bilang, wah, saya nggak dapat ini dari istri saya. Kan biasa begitu laki-laki ketika dia punya alasan, punya perempuan lain. Kata-kata yang licin. Ini mungkin adalah sebuah bentuk komunikasi yang kadang-kadang bukan cuma datang dari perempuan atau orang dari yang merayu. Tetapi saudara-saudara,
kata-kata licin dari dunia kita, media. Contohnya, ada yang mengatakan, alah, jangan menikah terlalu muda lah. Udah nikmatin aja dulu, tundalah pernikahan itu. Ngapain sih kamu mesti punya anak cepet? Udah nikmatin dulu aja. Happy-happy. Ntar nanti kalau kamu udah kawin, kamu nggak bisa lagi dapat ini semua. Atau mungkin nasihat yang kita bilang, it's okay untuk mess it around, ya. Nggak apa-apa kok. Siapa lagi sih yang tahu bahwa kamu ini melakukan aktivitas seksual ini? Udahlah, aktif dulu aja lah. Makanya banyak orang-orang muda itu yang sudah aktif secara seksual. Bahkan mungkin ada yang sampai hidup bersama. Di Jakarta sekarang, kebiasaan kohabitasi, mengundang pacarnya untuk tinggal bersama, walaupun di luar atau belum melakukan pernikahan yang kudus, itu sudah terjadi. Banyak orang-orang sekarang yang sangat aktif secara seksual. Pengaruh dari film-film, dari Hollywood, dari Barat, di mana mereka melihat anak-anak SMA sudah aktif melakukan hubungan seksual. Dan apa yang kita lihat sekarang, berapa banyak remaja-remaja yang melakukan hal ini, mencontoh, begitu agresif. Dan ini bukan sesuatu yang benar, ini sesuatu yang salah. Ada lagi yang mengatakan, ketidaksetiaan, infidelity, it's hotter than monogamy. Waduh, ini ngeri sekali. Jadi yang namanya selingkuh-selingkuh itu, zina-zina itu lebih keren, lebih gairah daripada menikah dengan satu istri. Monogami. Atau ikutilah kata hatimu. Apa yang membuat kamu senang, bahagia, lakukan. Istri saya kurang romantik sih, kurang mesra. Ya nggak seperti dia itu loh. Nih, kita melihat betapa banyaknya novel-novel seperti Twilight atau 50 Shades of Grey yang difilmkan. Akhirnya bentuk-bentuk hubungan seks yang makin lama makin absurd, makin liar, makin di luar nalar kita. Dan akhirnya karena perempuan-perempuan ini menyaksikan dan mendapatkan sensualitas dari romantisme atau dari imajinasi yang salah dari novel dan film ini, lalu berharap suaminya melakukan hal seperti itu. Waduh. Atau suami berharap istrinya melakukan adegan-adegan itu. Inilah yang kemudian menghancurkan pernikahan. Saya mengatakan, dan sejak saya menikah 30 tahun, kami mengambil keputusan tidak mengizinkan sumber-sumber lain untuk bisa membangkitkan gairah satu sama lain. Kecuali memang secara pribadi kita. Bukan sumber TV atau apa dari film atau apa. Tidak ada. Kan Pak, nggak apa-apa Pak. Kita nonton bareng-bareng. Nonton. Toh juga udah kawin. Enggak. Karena itu tetap adalah benih. Dan benih itu masuk ke dalam pikiran kita. Lalu akan tumbuh menjadi pohon yang akan merusak pernikahan saudara. Jadi jangan kita main-main dengan perkataan atau guyon-guyon. Kata-kata atau mungkin teks-teks. Wah, rayuan-rayuan. Alah, biasalah ini teman-teman di kantor. Enggak biasa kalau itu kemudian nanti saudara dibaca oleh anak-anak saudara. Yang kedua, bukan cuma perkataan tetapi juga penampilan, looks. Ayat 25 dari pasal yang ke-6. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Jadi dari dulu saudara, bulu mata anti badai itu ya, yang sangat membuat orang itu menjadi sangat sensual, itu sudah dari dulu upaya itu. Salomo mengatakan, selain perkataan, hati-hatilah dengan jalan masuk yang kedua, yaitu penampilan yang menggoda untuk jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Attraction, daya tarik ini akan membawa kita jatuh ke dalam dosa seksual. Apa yang dilakukan oleh pornografi kan memulai menciptakan fantasi. Kenapa pornografi itu menjadi begitu candu, adiktif? Satu statement yang mengatakan Pornhub, ini situs porno, adalah situs terbesar yang isinya kosong, hampa. It's a biggest web full of nothing.
Kenapa? Betul. Bahwa orang-orang yang tercandu atau addicted dengan pornografi, mulai dengan seks itu sebagai cuman cara untuk memuaskan keinginannya sendiri. Lalu memuaskan dirinya. Tetapi kalau dia udah nonton terus-menerus, ini kenapa makanya merusak. Ketika dia sudah mulai menonton terus-menerus, dia sudah tidak lagi terbangkitkan dengan adegan-adegan yang sama-sama terus. Sehingga dia mulai cari yang lain. Lalu dia mulai cari lagi. Oh, yang ini lebih mantap nih, lebih liar, lebih apa. Lama-lama saudara jadi apa? Mungkin dengan binatang, mungkin dengan sesama jenis, mungkin dengan jumlah yang beramai-ramai. Wah, akhirnya makin kacau. Ini saudara. Karena pada waktu awal dia mungkin bisa dipuaskan dengan 1-2 adegan. Tetapi makin lama itu sudah tidak lagi tertarik dengan hal yang seperti itu. Udah biasalah. Nggak membangkitkan nafsunya dia. Sehingga akhirnya yang terjadi, dia mencari dan mencari dan mencari. Mungkin bahkan sampai, wah ini kayaknya adegan incest sesama saudara, kakak adik, orang tua anak. Waduh. Dan saudara, kalau situs-situs porno menawarkan jenis-jenis hubungan-hubungan yang tidak benar. Dan semua itu sudah didaftar di dalam kitab imamat sebagai sebuah perbuatan terlarang. Orang tua dengan anak, sesama saudara, manusia dengan binatang. Oh saudara, ini begitu mengerikan. Atau dengan sesama jenis dan menggunakan alat-alat bantu yang lain. Kalau kita melihat kenapa dosa seksual ini menghancurkan, karena dimulai dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Manusia jatuh, laki-laki jatuh dari apa yang dia lihat. Perempuan lebih banyak jatuh dari apa yang dia dengar dan apa yang dia sentuh. Makanya sering perempuan ketika mulai disentuh, mulai dijamah, wah dia merasa disayangi. Kata-kata yang manis, yang kelihatannya ngemongin, itu justru menghancurkan. Jadi kita bisa melihat yang pertama tadi, pintu masuk untuk jatuh dalam dosa seksual adalah perkataan dan penampilan. Jadi lewat mata dan lewat mulut. Yang kedua, bagaimana dosa seks itu menghancurkan kita, membunuh kita. Di dalam pasal yang kelima ayat 9, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Dosa seksual ini menghancurkan bukan dengan konsekuensi sementara saja, tapi juga konsekuensi kekal. Di sini kita melihat dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saudara nanti bisa baca bagaimana dosa ini menghancurkan reputasi seseorang secara temporer. Dari pasal 6 ayat 26 sampai dengan 35. Saya mulai dari ayat 26 saja. Karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Lihat, dosa seksual, orang yang melakukan hubungan seks, apakah itu cuma 1 hari, atau one night stand orang bilang, yang cuma atau jajan sembarang orang, itu kan perempuan-perempuan itu cari makan. Dibilang ini demi sepotong roti. Tetapi istri itu mengejar seseorang itu sesuatu yang berharga untuk seumur hidupnya. Menua bersama. Kenapa? Karena suami istri bukan cuma masalah seksual, tetapi relasi, pertemanan, persahabatan, hubungan, legacy, warisan yang begitu banyak yang kita perlu teruskan. Di sini Alkitab jelas mengingatkan ada konsekuensi yang temporer, sementara, yaitu apa? Yang hidup sekarang ini, reputasi Anda bisa hancur, jabatan Anda bisa hancur, bisa rusak, hanya karena dosa ini mungkin kemudian dibongkar. Apa yang akhirnya kita bilang? Tidak ada satupun jejak itu yang bisa dihapus begitu saja. Bagaimana juga dengan bukan cuma reputasi, tetapi juga dengan kesehatan. Penyakit seks yang menular. Di dalam ayat yang ke-11, bagaimana penyakit ini merusak orang-orang yang terus aktif dengan hubungan seks sehingga akhirnya mereka akan sakit. Di dalam ayat 11 dari pasal 5. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh karena ketika daging dan tubuhmu binasa. Sakit.
Lalu kemudian kalau kita baca dalam pasal 6 ayat 20-35, bahwa dosa seksual itu akan membuat kehidupanmu hancur. Kita lihat di dalam ayat yang ke-27 dan 28. Anak-anakmu akan hancur. Keluargamu akan hancur. Dapatkah seorang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan sembara dan tidak hangus kakinya? Artinya gini, bila engkau bermain api, kamu jangan berpikir kamu tidak akan terbakar. Nggak mungkin kita bermain-main dengan dosa itu lalu kemudian semuanya aman-aman saja. Enggak, saudara. Tetapi yang paling parah bukan cuma konsekuensi temporer, tapi juga konsekuensi kekal. Yaitu apa? Menghancurkan seluruh hidupmu di dalam kekekalan. Pasal 5 ayat 21-23. Karena semua jalan orang terbuka di hadapan Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, terjerat dalam tali dosanya. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Saudara-saudara, pasal 7 ayat 10-27, saudara baca di rumah nanti, menggambarkan seperti seekor sapi yang ignorance, yang kelihatannya bodoh-bodoh gitu, tulus-tulus, tetapi ujungnya dijadikan apa, saudara? Sewaktu dia ditarik, dagingnya dijadikan steak. Bagaimana dia jatuh, bagaimana iblis akan membuat dosa manusia itu akan menjadi santapan empuk setelah dia jatuh dan masuk ke dalam dosa seksual ini. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Tadi yang pertama kita sudah belajar bagaimana dosa ini bisa masuk dan menjatuhkan manusia. Bagaimana dia membunuh apa yang dibunuhnya, yaitu hal yang temporer dan juga yang kekal. Tetapi yang terakhir, bagaimana kita melawannya. Salomo memberikan dua jalan bagaimana kita melawannya. Secara vertikal dan secara horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan. Di pasal 5 ayat 15-20, hubungan secara horizontal. Puaslah dirimu dengan pasangan hidupmu. Puaslah dirimu dengan istrimu atau suamimu. Itu yang dikatakan, dan ini bergaung terus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, di mana orang-orang Kristen, gereja didorong untuk menjauh, melarikan diri dari dosa seksual. 1 Korintus pasal yang ke-7, bagaimana mereka harus menikmati hubungan intim suami istri itu secara reguler di dalam pernikahan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-15, minumlah dari kulahmu sendiri. Itu artinya dari istrimu sendiri, dari hubungan pasanganmu yang ada dalam konteks pernikahan. Yang kedua, secara vertikal. Berarti memiliki relasi yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Kita tahu dari awal bahwa hikmat di sini adalah tentang Kristus, tentang Yesus. Hikmat di dalam Amsal ini tentang Yesus. Sehingga saudara, kalau kita memiliki hubungan, katakan kepada hikmat, kepada Yesus, engkaulah saudaraku, engkaulah Tuhanku, engkaulah sanakku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka kita akan melihat bahwa sekalipun setan berusaha menggoda, Yesus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk berdiri teguh. Allah menciptakan seks ini baik, indah, tetapi di dalam tempat dan masanya, yaitu dalam pernikahan dan pada masa di mana kita diberkati dalam pernikahan yang suci. Untuk pleasure, kenikmatan, tetapi juga untuk keturunan. Tetapi saudara-saudara, di luar itu semua, dia akan menjadi alat yang akan membunuh dan menghancurkan. Kita tahu sejarah Alkitab. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama jatuh karena perzinahan. Hancur kerajaannya, pecah kerajaannya. Panggilan Allah tersabotase. Di dalam sejarah Kristen modern, gereja modern, begitu banyak. Mau di Indonesia, mau di luar negeri. Tapi pertanyaan sekarang, adakah kita yang akan kebal dari ini? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, saya suka sejak muda, sejak saya bertobat, doa saya selalu berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 2 yang mengingatkan saya senantiasa sejak muda dari bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan,
kasih dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kata kejar di sini sebenarnya dikatakan nih, larikan dirimu dari sana. Dan ini seperti kisah Yusuf, melarikan diri. Dia nggak lawan doa, dia nggak bergumul dengan dosa, dia lari dari sana. Saudara lihat, lari dari dosa seksual, tetapi apa yang kita kejar? Kita kejar kesetiaan, kita kejar keadilan, kebenaran, dan kita kejar juga kasih, damai sejahtera. Bersama siapa? Orang-orang yang berseru dengan hati nurani yang murni. Artinya begini, don't fight this sin alone. Dosa seksual tidak bisa dilawan sendirian. Harus dibawa kepada terang. Bersama-sama, jujur, terbuka, transparan kepada otoritas. Milikilah orang yang bisa menegur kamu. Milikilah orang yang bisa minta, bagaimana? Bahkan sudah menikah, bagaimana relasimu dengan istrimu? Bagaimana hubungan intim suami istri? Masih sehat kan? Dan biarkan itu bisa menjadi pengingat kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menang dalam dosa ini. Bapa, kami datang, kami minta ampun untuk setiap pikiran-pikiran, setiap tindakan, setiap godaan, setiap perkataan-perkataan yang kami pikir selama ini oke. Tapi sebenarnya ini bisa membawa kami kepada kehancuran. Baik reputasi secara temporer di dunia maupun di dalam kekekalan. Oh, ampunilah kami atas dosa seksual ini yang sudah kami lakukan. Bahkan kalau hari ini kami sedang terikat, lepaskanlah Tuhan. Kalau kami sedang sakit karena dosa ini, Tuhan sembuhkan. Dan buatlah pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya kemudian kami bisa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mendapatkan pernikahan anak-anak yang juga hidup kudus dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.